Assalamualaikum, sebentar lagi bulan puasa tiba nih. Kira-kira udah ada gambaran untuk menu sahur atau buka puasa? Oke deh, hari ini kita mau bagikan menu sahur yang satset dan pastinya anti ribet. Ini tuh bisa dimasak sambil malas-malesan gitu ya, karena kita nggak perlu nungguin, masaknya tuh super simple pokoknya. Langkah pertama, siapkan kentang 250 gram, dipotong-potong aja sesuai selera. Kemudian ada daging sapi, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong kasar aja. Untuk dagingnya boleh pilih yang berurat, boleh yang berlemak, atau boleh yang daging aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai yang berurat karena emang anak-anak tuh suka kalau ada kotot-kototnya gitu ya. Nah, ini udah dipotong-potong si dagingnya, langsung aja untuk bumbunya. Ada bawang putih 6 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 atau 9 siung gitu ya. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah, dibuang bijinya. Kemudian bumbunya kita tumis aja ya, sampai dia itu empuk, jadi nanti gampang menghaluskannya. Aduk-aduk bumbunya sampai dia itu matang, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan cobek atau boleh di blender ya teman-teman. Di sini aku mau ulek aja sampai halus pakai cobek. Jangan lupa tambahkan garam. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aja. Lalu ada kayu manis bubuk ya. Boleh pakai yang utuh sih teman-teman, nanti dicemplungin gitu aja, tapi di sini aku pas ada yang bubuk jadi aku tambahin. Jadi nanti aromanya tuh wangi banget gitu loh ya. Diulek sampai halus seperti ini. Kalau udah halus kita sisihkan dulu. Oke, semua bumbu dan bahan siap, langsung aja siapkan rice cooker ya. Dagingnya dimasukkan lebih dulu ke dalam rice cookernya. Kemudian bumbu halusnya kita cemplungin juga. Karena di sini aku mau isiannya itu lebih banyak, jadi selain kentang, aku juga tambahkan telur rebus ya teman-teman. Udah dikupas seperti ini, kita masukkan aja. Pas juga ada tahu gembos ya, jadi dimasukin juga. Kemudian daun salam 3 lembar, jahe 1 potong udah digeprek, cabai merahnya aku pakai 2 buah yang dipotong-potong. Lalu rawit utuh yang digunting-gunting biar ada pedesnya gitu ya. Tomatnya 1 buah, untuk gula merahnya aku pakai setengah buah, kecap manis 2 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya untuk kuahnya, yang pastinya harus terendam ya. Oke, dirata-ratakan seperti ini. Lanjut tutup rice cookernya dan kita akan proses sampai matang. Dah deh, masaknya super simple banget, nggak pakai nungguin dan nggak pakai ngaduk-ngaduk, bisa ditinggal tidur, pas bangun tahu-tahu udah mateng aja. Udah siap untuk makan sahur sekeluarga nih, rasanya enak, aromanya tuh wangi banget, dan bumbunya juga ngeresep loh teman-teman. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke deh, kita pindahkan ke mangkuk saji dan semur daging, kentang, telur, dan tahu siap untuk disajikan. Asli ini tuh seger, sedap, dan enak banget. Gimana? Inspirasi menu sahur kita hari ini? Sangat mudah banget kan? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ayam yang enak, simple. Ini tuh nggak pakai digoreng ya, tapi hasilnya bumbunya bisa meresap dan pastinya lezat banget. Langsung aja siapin ayam. Di sini saya pakai paha atas dan paha bawah. Kemudian kita sayat-sayat ya, supaya bumbunya itu lebih meresap.
Lakukan terus sampai selesai. Dan ini hasilnya setelah kita sayat-sayat ayamnya ya. Lanjut, kita akan tambahkan bumbu. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan 3 siung. Kemudian cabai bubuk saya pakai 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk 1 sendok teh juga. Kemudian ada kaldu jamur 1 sendok teh. Garamnya 1 sendok teh juga ya. Tambahkan kecap manis 3 sendok teh. Kalau suka boleh ditambah ya. Lanjut, saus tiramnya 1 sendok teh aja. Kemudian kita balur-balurkan secara merata pada daging ayam ya. Boleh diremas pakai tangan teman-teman biar makin meresap bumbunya ke dalam sayatan ayam ini ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa marinasi kurang lebih selama 10-15 menit ya. Boleh ditaruh di kulkas atau suhu ruang. Kita lanjutkan prosesnya. Ini ada bawang bombay. 1 buah aja, potong-potong sesuai dengan selera ya. Di sini saya potong bulat-bulat kayak gini. Oke. Kita belah-belah seperti ini biar jadinya banyak ya, terurai. Oke. Lanjut, ada jahe 1 potong. Kemudian kita iris-iris tipis. Atau boleh dihaluskan ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian bawang merahnya saya pakai 5 siung. Cukup diiris-iris tipis aja. Nah, ini ada daun bawang, saya potong panjang-panjang seperti ini aja ya, biar cakep nanti hasilnya. Oke, lanjut siapkan rice cooker. Lalu masukkan ayam yang udah kita marinasi tadi ya. Bisa dilihat ini bumbunya udah meresap banget dan super cakep banget ya. Langsung masukkan sisa-sisa bumbu. Kemudian kita masukkan telur puyuh. Ini pakai kurang lebih 400 gram ya. Kemudian jahe dan bawang merahnya masuk. Bawang bombay masuk juga. Kemudian ada gula merah, saya pakai 1 buah yang ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan margarin 1 sendok makan aja. Ini sih opsional, teman-teman boleh tambahkan, boleh nggak ya. Ini menambah gurih ya. Lalu tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 600 ml. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam rice cooker dan proses sampai matang ya. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Kita boleh masukkan potongan daun bawang dan bawang merah goreng ya. Asli ini sedap banget. Masak gak pakai ribet, bisa ditinggal tiduran, tahu-tahu udah matang sendiri dan hasilnya sangat-sangat wangi dan menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Asli ini mantep banget. Ini favorit anak-anak loh teman-teman. Karena rasanya emang sedap banget. Kebetulan anak-anak saya udah pada gede ya, jadi
mereka juga suka agak-agak pedes gitu, makanya saya tambahkan bubuk cabai. Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak suka pedes, boleh di skip ya bubuk cabenya. Oke, sudah siap. Ayam kecap rice cooker yang super enak ala dapur lagi. Kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng lagi ya, biar makin mantap. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, kita pecahkan 1 butir telur dalam wajan. Lalu kita orak-arik sebentar ya sampai kering. Baru kemudian matikan apinya. Lanjut, kita potong-potong. Ada bakso sapi. Ini saya pakai 5 buah aja ya, dipotong-potong seperti ini. Lalu siapkan rice cooker. Di sini saya pakai digital mini rice cooker punyanya Mito ya, yang R11. Ini berasnya udah dicuci bersih ya. Kemudian siapkan tomat kecil aja, jagung manis yang udah disisir secukupnya aja. Kemudian ada kacang kapri. Kita pakai 2 sendok makan. Lalu baksonya tadi masukkan sekalian, dan juga telurnya ya, masukkan di sisi yang kosong. Lanjut tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh juga. Kemudian ada minyak wijen 1 sendok teh, dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya sesuai dengan takaran berasnya ya. Di situ ada tulisannya di mangkoknya, jadi kita tinggal isi aja. Kemudian masukkan dalam rice cookernya seperti ini dan tutup. Oke, langsung kita pencet yang rice ya teman-teman. Dan kita bisa tinggal rebahan atau gimana. Ini udah mateng sempurna. Kita tinggal aduk-aduk sampai merata. Untuk tomatnya kita hancurkan sekalian ya, biar nasinya tuh berasa seger, enak, gurih, dan pastinya super mantap. Oke, ini udah merata. Kita boleh keluarkan nasinya ya. Kita ambil piring. Oke, ini dia hasilnya, super mantap banget. Ini mengenyangkan ya teman-teman, dimakan anak-anak bertiga aja udah mantap banget. Cocok untuk menu sarapan. Dan digital mini rice cooker ini cocok banget untuk anak-anak kosan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.